Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang sebuah desa yang nggak ada di peta, tapi katanya cuma muncul sekali setiap 10 tahun? Cerita ini datang dari seorang pemuda bernama Ardi, dan menurut pengakuannya, pengalaman ini benar-benar mengubah hidupnya. Waktu itu, Ardi lagi dalam perjalanan pulang dari kota ke kampungnya. Malam itu udara dingin menusuk, jalanan sepi, dan hanya suara mesin motornya yang terdengar di antara kesunyian. Jalur yang ia lewati adalah jalan pegunungan yang jarang dilalui orang, apalagi di malam hari. Lampu jalan cuma ada di beberapa titik, selebihnya gelap total. Jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Sebenarnya, Ardi bisa memilih jalan utama yang lebih ramai, tapi karena ingin cepat sampai rumah, dia memutuskan mengambil jalur pegunungan yang lebih singkat. Di sisi kiri dan kanan jalan hanya terlihat pepohonan besar, beberapa di antaranya menjulang tinggi hingga menutup sebagian langit. Sesekali, Ardi merasa seperti ada gerakan dari balik semak, tapi ia berusaha mengabaikannya. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah bercampur bau dedaunan yang membusuk. Semakin jauh ia melaju, semakin jarang ia melihat tanda-tanda kehidupan. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain, hanya jalan aspal yang seolah membelah kegelapan. Hingga di sebuah tikungan, lampu motor Ardi menangkap sosok sebuah gapura tua berdiri di pinggir jalan. Bukan gapura biasa, bentuknya tinggi dan terbuat dari kayu gelap yang mulai lapuk dimakan waktu. Ukirannya rumit, dengan motif-motif yang aneh, seperti wajah-wajah manusia yang setengah tersenyum dan setengah menangis. Beberapa bagian kayu itu ditumbuhi lumut hijau, menandakan kalau benda itu sudah lama sekali berdiri di sana. Di atasnya ada papan nama yang sudah kusam. Tulisannya hampir pudar tapi masih terbaca, "Selamat datang di Desa Waringin." Ardi menghentikan motornya sejenak. Alisnya berkerut. Ia yakin betul, di daerah ini tidak ada desa sama sekali. Sejak kecil ia sering lewat jalur ini, dan gapura ini pun baru pertama kali ia lihat. Logikanya, kalau memang ada desa di sini, pasti ada di peta, atau setidaknya pernah ia dengar dari orang-orang. Tapi nyatanya, tidak pernah. Awalnya, Ardi berniat melanjutkan perjalanan tanpa mempedulikannya. Tapi entah kenapa, rasa penasaran mulai menggerogoti pikirannya. Cuma lihat sebentar aja, nggak akan kenapa-kenapakan, pikirnya. Dengan perasaan ragu, ia memutar setang motornya, memasuki jalan kecil di balik gapura itu. Begitu masuk, suasana langsung berubah. Jalanan yang ia lewati hanyalah setapak berbatu, cukup untuk dilalui satu kendaraan. Pohon-pohon besar berdiri rapat di kiri kanan, cabangnya menjuntai rendah, seakan berusaha menghalangi siapapun yang lewat. Cahaya lampu motor hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, dan di balik cahaya itu, kegelapan menunggu seperti sesuatu yang mengintai. Langkah angin di dalam jalan kecil itu terasa berbeda. Lebih dingin, dingin yang menusuk sampai ke tulang. Awalnya Ardi mengira itu karena ia semakin mendaki ke arah puncak, tapi lama-kelamaan ia sadar, ini bukan dingin biasa. Napasnya mulai keluar uap, seperti sedang berada di daerah bersalju. Bulir-bulir kecil embun mulai menempel di kaca helmnya. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara burung malam, tidak ada apa-apa. Sepi total, bahkan suara mesin motornya terasa terlalu keras di telinganya. Sesekali ia merasa ada sesuatu bergerak cepat di antara pepohonan, tapi setiap kali ia menoleh, yang terlihat hanya bayangan hitam yang menghilang. Di tengah perjalanan, ia mulai mencium bau aneh. Bau asap tipis bercampur wangi bunga yang ia tidak kenal. Wanginya manis, tapi ada rasa anyir yang samar. Ardi mulai merasa tidak nyaman. Bagian belakang lehernya terasa gatal, seperti sedang diawasi dari segala arah. Semakin jauh ia masuk, pepohonan di sisi jalan semakin rapat, sampai-sampai cahaya bulan pun tak bisa menembusnya. Dalam hati, Ardi mulai ragu untuk melanjutkan. Ia sempat berpikir untuk putar balik, tapi entah kenapa, seperti ada sesuatu yang menariknya untuk terus maju. Motornya melaju perlahan, ban menggilas kerikil dan dedaunan kering yang berserakan. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mulai melihat cahaya kuning redup. Semakin dekat, cahaya itu ternyata berasal dari lampu-lampu minyak yang digantung di tiang-tiang kayu di pinggir jalan. Lampu-lampu itu berderet memandu jalan, seperti menyambut kedatangannya. Ardi menelan ludah. Ada rasa takut yang mulai merayap di dadanya, tapi rasa ingin tahu masih lebih besar. Ia terus melaju, dan perlahan pohon-pohon besar itu mulai jarang. Jalan setapak berubah menjadi tanah yang rata, dan di depan sana,
ia mulai melihat bayangan rumah-rumah tua yang berjajar rapi. Hatinya berdebar. Di kepalanya, hanya ada satu pertanyaan, desa apa ini? Kenapa bisa ada di sini, tapi tidak pernah ia dengar namanya? Dan yang paling membuatnya merinding, kenapa gapura itu muncul di malam ini, di saat ia sendirian melewati jalan pegunungan. Udara semakin dingin. Ardi merapatkan jaketnya sambil sesekali menoleh ke belakang. Aneh, walaupun ia baru masuk beberapa menit, rasanya seperti sudah jauh sekali dari jalan utama. Dan entah kenapa, ia merasa, begitu melewati gapura itu tadi, ia seperti masuk ke dunia lain. Setelah menempuh jalan sempit yang dinginnya menusuk tulang, Ardi akhirnya sampai di sebuah desa kecil yang sama sekali tidak pernah ia dengar namanya. Lampu-lampu minyak bergantung di teras rumah, memancarkan cahaya kekuningan yang temaram. Rumah-rumah di sana semuanya terbuat dari kayu tua, dengan dinding papan yang warnanya sudah pudar dimakan usia, dan atapnya terbuat dari anyaman rumbia yang sudah mulai menghitam di beberapa bagian. Meski tua, setiap rumah terlihat rapi dan terawat, seakan penghuninya masih menjaga setiap detail warisan mereka. Namun justru itulah yang membuat Ardi merasa aneh. Udara di desa itu berbeda. Dingin, tapi tidak seperti dingin di pegunungan. Dingin ini terasa seperti mengandung sesuatu, seperti menyusup ke kulit dan membuat bulu kuduknya meremang. Semakin ia memandang ke sekeliling, semakin ia sadar, desa ini terlalu tenang. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara anjing, bahkan serangga pun seakan tak berani berbunyi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah alunan gamelan yang samar dari kejauhan. Nadanya pelan dan lembut, tapi bukannya menenangkan, justru menimbulkan rasa gelisah. Irama itu terasa berulang-ulang, seperti memanggil atau menunggu sesuatu. Ketika Ardi mematikan mesin motornya, pintu-pintu rumah mulai terbuka satu persatu. Dari dalam, keluarlah orang-orang yang, entah bagaimana, membuat jantung Ardi berdetak lebih cepat. Mereka semua mengenakan pakaian zaman dulu. Para perempuan memakai kebaya halus berwarna lembut, lengkap dengan kain batik yang dililit di pinggang. Rambut mereka disanggul rapi, sebagian diselipkan bunga melati. Para laki-laki mengenakan sarung dengan ikat kepala, baju lurik, dan sebagian membawa tongkat kayu. Sekilas, penampilan mereka seperti potret masa lalu yang hidup kembali. Namun yang membuat Ardi benar-benar tidak nyaman adalah mata mereka. Tidak ada sorot kehidupan di sana. Senyum mereka ramah, bahkan terkesan hangat, tapi mata mereka kosong. Pandangan mereka seperti menembus tubuh Ardi, seakan menatap sesuatu jauh di belakangnya. Rasanya seperti berhadapan dengan orang-orang yang hanya setengah berada di dunia ini. Langkah Ardi terasa berat ketika ia mencoba memundurkan motornya, tapi sebelum ia sempat memutar arah, seorang nenek melangkah mendekat. Nenek itu kecil, tubuhnya bungkuk, kulitnya keriput, tapi matanya sama seperti yang lain, kosong, namun dalam. Ia mengenakan kebaya hitam dengan selendang putih yang melilit lehernya. Wajahnya dihiasi senyum tipis, namun entah kenapa senyum itu terasa dingin. "Nak," suara nenek itu lembut, tapi anehnya seperti bergema di telinga Ardi. "Kamu datang di waktu yang tepat. Malam ini, desa kami sedang menunggu tamu." Ardi terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Bagian dalam tubuhnya ingin sekali menolak, ingin berbalik dan pergi, tapi kakinya seolah tertahan di tanah. Ia hanya mengangguk pelan. Nenek itu kemudian berbalik, melangkah perlahan sambil memberi isyarat agar Ardi mengikutinya. Warga desa yang tadi berdiri di depan rumah mulai bergerak juga, berjalan perlahan mengikuti mereka. Langkah-langkah itu terdengar teratur, seperti barisan yang sudah diatur sejak lama. Mereka melewati beberapa gang kecil di antara rumah-rumah. Dari jendela, Ardi melihat interior rumah yang gelap, hanya diterangi lampu minyak. Tidak ada peralatan modern, tidak ada benda-benda plastik, seolah desa ini terjebak di masa lalu yang jauh. Setiap sudut desa dipenuhi aroma wangi bunga melati bercampur bau kayu tua yang lembab. Akhirnya, mereka sampai di sebuah lapangan tanah yang cukup luas. Di tengahnya berdiri meja panjang yang dipenuhi berbagai macam makanan. Ada nasi tumpeng, ayam panggang, sayuran rebus, buah-buahan, dan aneka kue tradisional. Semuanya disusun rapi dan tampak segar, uap panas masih mengepul dari beberapa hidangan. Namun yang membuat Ardi heran, tak satu pun orang menyentuhnya. Warga desa mulai duduk melingkar di tanah, menghadap meja itu. Suara gamelan kini terdengar lebih jelas, seakan berasal dari sisi lain lapangan. Nadanya tetap sama, berulang-ulang, tapi kini terasa lebih berat.
Ardi berdiri mematung, bingung harus duduk di mana, sampai nenek tadi menarik tangannya dengan pelan, memintanya duduk di kursi kayu yang terletak tepat di ujung meja. Kursi itu seperti disediakan khusus untuknya. Setiap pasang mata kini tertuju padanya. Tidak ada yang berbicara, tidak ada suara selain gamelan. Rasa tidak nyaman mulai berubah menjadi rasa takut yang nyata. Ardi berusaha tersenyum kikuk, mencoba memecah suasana, tapi tak ada satupun yang menanggapi. Tatapan mereka tetap kosong, tapi entah kenapa tatapan itu terasa lapar. Ardi menelan ludah, tangannya mulai berkeringat dingin. Ia menatap makanan di depannya, mencoba mencari alasan untuk mengalihkan pandangan dari orang-orang itu. Namun semakin ia mengalihkan mata, semakin ia merasa seperti berada di tengah lingkaran yang siap menutup rapat kapan saja. Angin malam bertiup pelan, membuat lampu-lampu minyak di sekitar lapangan bergoyang. Bayangan warga desa memanjang di tanah, berputar-putar mengelilingi Ardi seperti pusaran yang menutup jalannya. Di kejauhan, suara gamelan seolah semakin cepat, semakin mendesak, membuat jantung Ardi ikut berpacu. Ia mulai sadar, mungkin malam ini ia tidak seharusnya berada di sini. Namun sebelum ia sempat memikirkan jalan keluar, nenek yang membawanya berdiri perlahan. Senyum itu masih ada di wajahnya, tapi kini matanya tidak lagi kosong, mata itu memancarkan sesuatu yang membuat darah Ardi terasa membeku. "Nak," ucapnya pelan, "malam ini, kau adalah tamu yang kami tunggu." Dan pada detik itu, Ardi mulai sadar bahwa semua ini bukanlah sambutan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik ketenangan desa ini. Nenek itu menuntun Ardi untuk duduk di kursi kayu panjang yang terletak di ujung meja, tepat menghadap tumpukan makanan yang tersaji rapi. Kayu kursi itu dingin, seakan dinginnya meresap menembus pakaian hingga ke tulangnya. Ia mencoba mengatur napas, tapi udara di sekitar lapangan seperti menjadi semakin berat. Saat ia menatap ke sekeliling, cahaya lampu minyak bergoyang-goyang, menimbulkan bayangan panjang yang menari di dinding-dinding rumah di sekitar mereka. Rasanya seperti bayangan itu hidup dan mengawasinya. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih pelan, setiap dentingan seperti dipukul dengan sengaja agar lambat, setiap nada terasa berat, mengalir masuk ke telinga dan membuat kepala Ardi seperti berputar. Seolah-olah suara itu mengikat pikirannya, menariknya semakin dalam ke dalam suasana aneh yang tidak bisa ia kendalikan. Ia merasa seakan-akan sedang dihipnotis, matanya perlahan-lahan mulai berat, dan pikirannya mulai kosong. Dari ujung meja, seorang lelaki tua berdiri. Rambutnya putih semua, kulitnya penuh keriput, namun tubuhnya tegak seperti seseorang yang masih kuat. Ia mengenakan baju lurik lusuh dan kain batik yang dililit di pinggang. Suaranya serak, namun tegas ketika ia mulai bicara. 10 tahun kami menunggu, dan malam ini, tamu kami sudah datang. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Ardi meremang. Matanya perlahan mulai mencari-cari wajah orang-orang di sekitarnya. Pada detik pertama ia menatap mereka, semuanya masih terlihat seperti warga biasa dengan senyum yang kaku. Tapi tiba-tiba, seolah ada aba-aba tak terlihat, semua warga desa itu mulai tersenyum bersamaan. Senyum mereka terlalu lebar, bibir mereka menegang sampai ujung, dan di beberapa wajah, senyum itu merobek kulit di sudut bibir, menampakkan darah segar yang mengalir pelan. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia ingin berdiri, ingin lari, tapi tubuhnya seperti terkunci. Otot-ototnya kaku, seperti diikat oleh tali tak kasat mata. Tangannya bergetar, namun ia tidak bisa mengangkatnya. Udara semakin dingin, bahkan ia mulai melihat uap keluar dari mulut setiap kali bernapas. Gamelan terus mengalun, namun kini bunyinya terasa semakin aneh. Nada-nadanya berubah, tidak lagi terdengar seperti musik pesta. Ada suara lain yang menyusup di sela-selanya, suara lirih, seperti bisikan-bisikan orang yang berbicara di telinga, tapi kata-katanya tidak bisa dipahami. Bisikan itu datang dari segala arah, semakin lama semakin jelas, membuat kepala Ardi terasa berdenyut. Lelaki tua itu melangkah mendekat, langkahnya pelan namun mantap. Setiap langkah yang ia ambil, tanah di bawahnya seakan bergetar. Ia berhenti tepat di depan Ardi, menatapnya dengan mata yang tidak lagi seperti mata manusia. Bola matanya berubah gelap, hampir seluruhnya hitam. Nafasnya tercium oleh Ardi, campuran bau asap kayu terbakar dan aroma daging yang gosong. "Kau akan menjadi bagian dari kami," ucap lelaki itu dengan nada rendah. 10 tahun sekali, kami butuh darah dari dunia luar, untuk tetap ada di sini." Tiba-tiba, warga desa yang duduk melingkar mulai bergumam bersamaan.
Gumaman itu terdengar seperti doa dalam bahasa yang asing, semakin lama semakin keras. Senyum mereka tak hilang, dan dari sudut bibir yang robek, darah terus menetes, jatuh ke tanah. Lampu minyak bergoyang lebih keras, dan bayangan-bayangan yang tadi menari di dinding kini tampak seperti bergerak sendiri, menjulur ke arah Ardi seperti tangan-tangan hitam yang siap meraihnya. Ardi mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya mulai panas, seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Dari sudut mata, ia melihat nenek yang menjemputnya tadi, berdiri dengan kepala sedikit miring, menatapnya tanpa berkedip. Dari bibirnya yang tersenyum, terdengar suara lirih, "Jangan lawan, sebentar lagi selesai." Namun di saat bersamaan, Ardi merasakan getaran aneh dari tanah di bawah kursinya. Gamelan berhenti mendadak, gumaman warga juga terhenti. Hening, semua mata tertuju padanya, namun kali ini tatapan mereka lebih tajam, seperti menunggu sesuatu terjadi. Beberapa orang mulai memiringkan kepala mereka ke kanan, seolah mendengarkan suara yang hanya mereka bisa dengar. Udara semakin dingin hingga napas Ardi semakin berat. Pikirannya mulai berputar, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Dalam benaknya, ia mulai bertanya-tanya apakah ini nyata atau mimpi buruk. Namun tatapan hitam dari lelaki tua di depannya meyakinkan bahwa semua ini benar-benar terjadi. Lelaki itu kemudian mengangkat tangannya, dan semua warga langsung bergerak bersamaan, mendekat, langkah kaki mereka terdengar pelan tapi teratur. Bayangan mereka semakin besar di tanah, seperti raksasa yang menunduk untuk menangkap mangsa. Setiap langkah mereka membuat tanah sedikit bergetar, dan semakin dekat mereka datang, semakin jelas Ardi bisa melihat wajah mereka berubah. Kulit mereka memucat, mata mereka membesar tanpa kelopak, dan mulut mereka mulai terbuka lebar, lebih lebar dari batas wajar. Ardi berusaha keras menggerakkan jarinya. Sedikit demi sedikit, ia merasa ada kekuatan yang memutus tali, tak kasat mata yang menahannya. Tapi sebelum ia sempat berdiri, salah satu warga tiba-tiba berada tepat di sampingnya, menghembuskan napas dingin di telinganya, sambil berbisik, "Kau tidak akan keluar dari sini." Dadanya terasa sesak, kepalanya berputar, dan di telinganya, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini, gamelan itu bukan lagi musik. Itu adalah detak langkah puluhan orang yang mengelilinginya, siap menutup lingkaran. Dan di tengah ketakutan yang membekap, Ardi menyadari satu hal, ia sedang berada di dalam sebuah pesta yang bukan untuk merayakan kedatangannya, tapi untuk mengakhiri hidupnya. Suara gamelan berhenti mendadak, seolah ada tangan tak terlihat yang memotongnya di tengah nada. Keheningan itu begitu pekat sampai Ardi bisa mendengar detak jantungnya sendiri, keras di telinga. Warga desa yang tadi duduk melingkar kini serentak berdiri, tubuh mereka kaku, kepala menunduk seperti patung kayu. Lalu, perlahan, mereka mengangkat wajah, dan mata mereka semua kini hitam pekat, tanpa sedikit pun putih. Pandangan itu menusuk, dingin, seperti menatap ke jurang tak berdasar. Nenek yang tadi menuntunnya ke kursi, yang awalnya terlihat begitu ramah, berjalan mendekat. Kakinya nyaris tak mengeluarkan suara di tanah, seperti ia melayang. Ardi bisa mencium bau aneh dari tubuhnya, campuran tanah basah dan bau anyir yang membuat perutnya mual. Nenek itu menunduk, bibirnya mendekati telinga Ardi, lalu berbisik dengan suara yang begitu pelan namun terasa jelas di kepala, "Kamu akan tinggal di sini selamanya." Kata-kata itu bagai cambuk yang memutus sisa hipnosis di tubuh Ardi. Adrenalin langsung meledak. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit, mendorong kursi kayu hingga terjatuh, dan mulai berlari. Jantungnya berdentum keras, dan setiap hembusan napas terasa seperti membakar paru-parunya. Ia tak berani menoleh, tapi telinganya bisa menangkap suara yang membuat bulu kuduknya berdiri, langkah kaki banyak orang berlari di belakangnya. Cepat, sangat cepat, langkah mereka tidak seperti langkah manusia biasa. Ada yang terdengar seperti lompatan panjang, ada yang seperti gerakan binatang di tanah, dan ada pula yang suaranya seperti sesuatu yang menyeret kaki di tanah namun tetap melaju cepat. Nafas mereka terdengar berat, bercampur suara aneh seperti dengusan dan desisan. Ardi memaksa tubuhnya untuk berlari lebih cepat. Jalan tanah desa itu gelap, hanya diterangi remang cahaya bulan yang menembus sela dedaunan pohon besar. Namun anehnya, setiap kali ia merasa hampir mencapai batas desa, jalan itu terasa memanjang. Pohon-pohon di kiri kanan bergerak seperti menutup jalannya, ranting-ranting merunduk, memaksa dia untuk membungkuk atau berbelok. Seolah hutan itu hidup, dan berpihak pada para pengejarnya. Ia menginjak tanah yang licin,
hampir terjatuh. Lututnya perih terkena batu, tapi rasa sakit itu tertelan oleh rasa takut yang jauh lebih besar. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak boleh berhenti. Sesekali, dari sudut matanya, ia melihat kilatan putih, mungkin itu wajah para warga yang tersenyum lebar sambil berlari mendekat. Kadang ada yang muncul di depan lalu menghilang begitu saja, seperti sedang bermain-main dengannya. Nafas Ardi tersengal-sengal, dadanya panas, kepalanya berdenyut. Di belakangnya, suara langkah itu semakin dekat. Ia bisa mendengar seseorang, atau sesuatu, mengeluarkan suara tertawa pelan, panjang, dan bergema di antara pepohonan. Suara itu terdengar dari segala arah, membuatnya semakin panik. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, seperti tangan yang baru saja diangkat dari air sumur. Ardi menjerit, memutar tubuh, dan menepisnya. Ia hanya sempat melihat sekilas, wajah pucat dengan mulut terbuka lebar, lebih lebar dari batas normal manusia, giginya runcing dan penuh darah, sebelum ia kembali berlari. Kakinya mulai terasa berat, setiap langkah seperti melawan tarikan yang mencoba menyeretnya kembali ke desa. Namun ia memaksa diri, matanya mencari celah di antara pepohonan. Jauh di depan, ia melihat cahaya samar, entah dari lampu atau api. Harapan mulai menyala di dadanya, tapi bersamaan dengan itu, suara para pengejarnya semakin menggila. Mereka berlari lebih cepat, langkah-langkah berat menghantam tanah di belakangnya. Ardi menembus semak-semak, ranting-ranting menggores wajah dan lengannya. Napasnya semakin pendek, tenggorokannya kering. Tiba-tiba, dari kegelapan samping kiri, seorang warga melompat ke arahnya, berusaha meraih lehernya. Ardi berbelok mendadak, hampir terpeleset, dan mendengar suara tubuh pengejarnya menghantam tanah dengan keras. Namun tanpa terhenti, makhluk itu langsung bangkit dan melanjutkan kejaran. Suara lain terdengar, suara kaki yang berlari di pepohonan, di atasnya. Ardi mendongak sekilas, dan nyaris kehilangan keseimbangan. Di antara cabang-cabang pohon, beberapa sosok merangkak seperti laba-laba, tubuh mereka bengkok tak wajar, kepala terbalik namun mata tetap menatapnya. Mulut mereka terbuka, mengeluarkan suara desisan panjang. Ardi mulai putus asa, cahaya yang tadi ia lihat kini terasa semakin jauh, meski ia berlari sekuat tenaga. Kepalanya dipenuhi satu pertanyaan, apakah ia benar-benar bisa keluar dari desa ini, ataukah hutan ini hanya akan membawanya berputar sampai kelelahan lalu diambil. Tiba-tiba, dari arah depan, ia mendengar suara gemericik air. Harapan kembali muncul, ia memaksa kakinya melangkah lebih cepat. Pohon-pohon mulai jarang, dan cahaya bulan terlihat lebih jelas. Suara air semakin keras, dan tak lama ia melihat sebuah sungai kecil. Tanpa ragu, ia berlari menuruni tebing tanah yang curam, melompat ke dalam air yang dinginnya menusuk tulang. Air mencapai pinggangnya, arusnya cukup deras. Ardi mulai menyeberang, tapi dari belakang ia melihat para pengejar itu berhenti di tepi sungai. Mereka berdiri diam, hanya menatap dengan tatapan hitam itu. Beberapa dari mereka tersenyum, dan salah satunya, nenek yang tadi, berbisik pelan, "Kau tak akan jauh, kami akan menunggumu." Ardi tak mau memikirkan arti kata-kata itu. Ia terus menyeberang, naik ke tepi seberang. Begitu kakinya menginjak tanah, ia kembali berlari, tak menoleh lagi. Suara gemericik air semakin menjauh, dan hutan mulai berganti menjadi jalan tanah terbuka. Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu, kejaran ini mungkin berhenti malam ini, tapi mereka belum selesai dengannya. Kalau kamu mau, nanti aku bisa bikin bab 5-nya jadi klimaks besar, di mana Ardi menemukan kebenaran tentang desa itu sambil tetap diburu, biar ceritanya bikin merinding dari awal sampai akhir. Mau aku lanjutkan? Malam itu, Ardi berdiri terengah-engah di tengah jalan aspal, tubuhnya lemas, dan keringat bercampur dengan embun dingin yang menusuk kulit. Dadanya naik turun cepat, mencoba menghirup udara sebanyak mungkin. Lampu motornya masih menyala, redup tapi cukup membuatnya sadar bahwa ia sudah tidak berada di jalur desa aneh itu. Namun, rasa aman belum sepenuhnya datang. Tangannya bergetar ketika ia mengusap wajah, memastikan dirinya benar-benar terjaga dan ini bukan mimpi buruk. Perlahan, ia menoleh ke belakang, mencoba mencari celah di mana gapura tua tadi berdiri. Tapi yang ia lihat hanya hutan lebat, gelap, dan sunyi. Tidak ada tanda-tanda rumah kayu, lampu minyak, atau suara gamelan. Bahkan tanah tempat ia melangkah sebelumnya seperti berbeda, seolah baru saja ia keluar dari dunia lain. Ardi menelan ludah, mencoba memproses semua yang terjadi.
Kakinya ingin segera melangkah, tapi tubuhnya masih kaku. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah, namun anehnya tidak ada suara jangkrik atau hewan malam lainnya. Sunyi total, dan justru itu yang membuatnya semakin tidak nyaman. Ia menghidupkan mesin motor dengan tangan yang masih bergetar, lalu menarik napas panjang sebelum memutar gas, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Lampu motor memantulkan bayangan pepohonan yang menjulang seperti dinding raksasa di kiri kanan jalan. Ardi beberapa kali menoleh ke spion, khawatir jika ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap kali ia melihat kegelapan di belakang, ia merasakan sensasi seperti tatapan mata yang mengawasinya dari jauh. Beberapa kali ia hampir kehilangan kendali karena pikirannya kacau. Saat memasuki kampungnya, lampu jalan dan suara anjing menggonggong baru membuatnya sedikit tenang. Ia memarkir motor di depan rumah, masuk tanpa menyalakan lampu, lalu duduk di lantai sambil memeluk lutut. Jantungnya masih berpacu, dan matanya menatap kosong ke arah pintu. Pikirannya terjebak pada senyum lebar warga desa Waringin, mata mereka yang hitam pekat, dan bisikan nenek tua itu yang masih bergema di telinganya, "Kamu akan tinggal di sini selamanya." Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Bahkan setiap suara kecil, seperti angin yang menyapu atap rumah atau daun yang bergesekan di luar, membuatnya tersentak. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi ada satu hal yang membuatnya ragu, sepatu yang ia pakai malam itu masih basah oleh embun dingin, dan lumpur yang menempel di bawahnya terlihat berbeda, seperti tanah dari tempat asing yang belum pernah ia injak sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Ardi berusaha melupakan kejadian itu. Ia menghindari jalur pegunungan, meskipun harus memutar jauh untuk sampai ke kota. Tapi rasa penasaran perlahan muncul, bertarung dengan rasa takutnya. Ia mencoba mencari informasi tentang desa Waringin dari orang-orang tua di kampungnya. Sebagian menggelengkan kepala, mengatakan tidak pernah mendengar nama itu. Namun ada satu kakek yang menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Kalau kamu pernah lihat gapura tua di pegunungan, jangan berhenti. Jangan lihat, apalagi masuk. Banyak yang bilang itu cuma cerita orang tua, tapi aku tahu, itu bukan dongeng." Kakek itu tidak mau bicara lebih banyak, hanya menghela napas panjang lalu berjalan pergi. Kata-katanya justru membuat Ardi semakin yakin bahwa desa itu memang ada, tapi hanya muncul di waktu tertentu. Dan yang paling menakutkan, ia tidak tahu mengapa desa itu memilihnya sebagai tamu pada malam itu. Bulan demi bulan berlalu, Ardi mulai bisa tidur lebih nyenyak, meskipun sesekali mimpi buruk tentang desa itu kembali menghantuinya. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di depan gapura kayu tua itu, membaca tulisan, "Selamat datang di desa Waringin," yang samar-samar bersinar dalam kegelapan. Suara gamelan terdengar dari kejauhan, memanggilnya untuk masuk. Dan setiap kali ia mencoba berbalik, tangan-tangan pucat muncul dari kabut, menariknya ke dalam. 10 tahun terasa waktu yang lama, tapi bagi Ardi, setiap hari terasa seperti hitungan mundur. Ia tahu, desa itu akan kembali muncul. Dan jika ia berada di jalur itu pada waktunya, ia mungkin tidak akan seberuntung kemarin. Beberapa orang mengatakan bahwa desa Waringin adalah tempat roh-roh yang terjebak, mencari jiwa baru untuk menggantikan mereka agar bisa bebas. Entah benar atau tidak, Ardi tidak pernah ingin membuktikannya lagi. Tapi, kadang rasa penasaran manusia lebih kuat dari rasa takut. Dan mungkin, 10 tahun ke depan, ada orang lain yang juga akan melihat gapura tua itu, lalu memutuskan untuk masuk. Kalau kalian sedang berkendara di pegunungan saat malam, lalu melihat gapura tua bertuliskan, "Selamat datang di desa Waringin," jangan berhenti. Jangan sekali-kali masuk, karena desa itu hanya muncul setiap 10 tahun sekali, untuk mencari tamu berikutnya. Dan siapapun yang menjadi tamu itu, belum tentu bisa pulang. Terima kasih udah dengerin cerita ini sampai akhir. Gimana, masih berani tidur sendiri malam ini? Kalau kalian suka cerita-cerita horor kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah serem lainnya. Dan ingat, kadang hal-hal yang terdengar mustahil, sebenarnya cuma nunggu waktu buat nunjukin diri.